Hari itu langit kelabu menggantung rendah, seakan menyambut ikut langkah pertama kami memasuki rumah tua peninggalan zaman kolonial itu. Angin berhembus pelan namun menusuk, membawa aroma lembab tanah yang lama tak terganggu. Rumah itu berdiri megah di tengah lahan luas yang dikelilingi pohon jati dan mahoni. Bangunannya menjulang dengan cat putih kusam yang mengelupas di banyak tempat, jendela-jendela besar dengan bingkai kayu yang lapuk, dan atap merah yang tampak akan runtuh kapan saja. Di depan rumah, rerumputan pembohong tumbuh tanpa kendali, menyembunyikan jejak-jejak masa lalu yang mungkin terkubur di sana. Aku berdiri lama di depan pagar besi tua yang berderit ketika disentuh angin, memandangi bangunan itu. Ada sesuatu yang dingin perlahan merembes ke punggungku, meski sinar matahari masih berusaha menembus mendung. Rumah itu, yang diwariskan dari seorang kerabat jauh yang bahkan tak pernah ku kenal, terlihat seperti menyimpan banyak rahasia. Istriku tampak ragu saat menurunkan barang-barang dari mobil, dan anak-anak kami hanya terdiam, seolah merasakan hal yang sama. Namun, kami tak punya pilihan. Setelah kehilangan pekerjaan dan harus pindah dari kota, rumah ini hanyalah satu-satunya harapan untuk memulai kembali. Langkahku berat saat mendorong pintu utama yang berderit panjang. Bau apek langsung menyergap, bercampur dengan aroma debu tua dan kayu lapuk. Lantai rumah itu dari papan kayu yang berderit setiap kali diinjak. Dinding-dindingnya dipenuhi lukisan-lukisan lama yang hampir pudar, menampilkan wajah-wajah asing yang matanya seperti mengikutiku kemanapun aku melangkah. Di ruang tengah, lampu gantung besar menggantung rendah, bergoyang pelan meski tak ada angin. Setiap ruangan seolah menyimpan bisikan masa lalu yang tak pernah pergi. Hari-hari pertama berlalu dalam kesunyian yang tidak wajar. Setiap malam, suara langkah kaki terdengar dari atas, padahal tak ada seorang pun di sana. Kadang-kadang, pintu kamar terbuka sendiri, lalu tertutup perlahan seperti ditarik oleh tangan tak kasat mata. Istriku mengira itu hanya efek rumah tua, suara-suara dari kayu yang memuai dan menyusut. Tapi aku tahu, ada sesuatu yang lebih dari itu. Aku sering terbangun di tengah malam karena merasa seseorang berdiri di ujung kasur, melihat dalam kegelapan. Saat kuberanikan diri untuk menoleh, tak ada siapa-siapa. Tapi udara di sekitarku selalu terasa lebih dingin, dan napasku membentuk uap meskipun kami tidak menyalakan pendingin ruangan. Anak bungsuku mulai mengigau dalam tidurnya. Ia sering menyebut nama yang sama, Komang. Aku tidak tahu siapa itu. Kami tidak mengenal siapapun dengan nama itu, dan kami belum pernah mendengar nama itu sebelumnya. Tapi setiap malam, ia berteriak-teriak, menangis, dan menyebut nama itu sambil menggapai-gapai seperti melindungi dirinya dari sesuatu yang mengerikan. Aku mencoba menenangkannya, tapi matanya sering terbuka lebar meski dia sedang tertidur. Sorot mata kosong, seperti melihat ke dunia lain yang tak kasat mata. Suatu malam, aku sedang berdiri di depan jendela, memandangi kebun belakang yang tertutup kabut. Aku melihat sesuatu bergerak cepat di antara pohon-pohon. Sosok gelap, tinggi, dan kurus. Gerakannya tidak seperti manusia, melainkan seperti bayangan yang melesat melawan arah cahaya. Aku terkejut dan hampir menjatuhkan gelasnya. Aku menunggu beberapa saat, tapi sosok itu tidak muncul lagi. Ketika saya mencoba keluar untuk memeriksa, pintu belakang tidak bisa dibuka, seperti ada yang ditahan dari luar. Hanya suara gemerisik dedaunan yang menjawab ketenanganku. Esok paginya, aku memutuskan untuk membersihkan loteng. Tangga kecil yang mengarah ke sana tersembunyi di balik lemari besar. Bau menyengat dan udara pengap langsung menyambut saat aku membuka pintunya. Loteng itu gelap, hanya diterangi cahaya redup dari ukuran kecil. Di sana aku menemukan tumpukan kotak tua, foto-foto hitam putih, dan sebuah boneka kayu yang sudah rusak. Tapi ada satu hal yang menarik perhatianku,
lukisan besar yang disandarkan ke dinding. Lukisan itu menggambarkan seorang pria Belanda dengan wajah muram dan mata kelabu yang tajam. Di bawah lukisan itu tertulis nama, Komang. Darahku seketika berdesir. Nama itu sama dengan yang sering diucapkan anakku saat mengigau. Aku menatap mata pria itu dalam lukisan, dan entah kenapa, aku merasa seperti sedang diperhatikan. Matanya seolah hidup, mengikuti gerakanku kemanapun aku berpindah. Aku menutup lukisan itu dengan kain tua, dan segera turun dari loteng. Sejak saat itu, suasana rumah terasa semakin mencekam. Seperti ada sesuatu yang tidak suka keberadaanku di sana. Hari-hari berikutnya semakin suram. Bau aneh sering muncul tiba-tiba, seperti darah dan daging busuk. Perabotan bergeser sendiri, lampu mati dan menyala tanpa sebab, dan kucing-kucing pembohong berkumpul di teras setiap malam, menatap rumah kami sambil mengeong panjang seolah-olah diberitahukan sesuatu. Aku mencoba menyangkal semua ini, mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa semuanya hanya ilusi dari rasa lelah dan stres yang menumpuk. Tapi jauh di dalam diriku, aku tahu bahwa ada yang tidak beres. Pada malam ke-6, aku terbangun karena mendengar suara bisikan di telinga kananku. Suara itu seperti seseorang yang berdiri sangat dekat, berbisik dengan nada pelan dan terputus-putus. Aku tak bisa mengerti kata-katanya, tapi setiap bisikan membuat jantungku berdetak lebih cepat. Aku membuka mata, tapi kamar dalam keadaan gelap gulata. Tiba-tiba, bayangan tinggi menjulang berdiri di dekat lemari, tak bergerak, hanya dia menatap ke arahku. Saat aku menyalakan lampu, bayangan itu menghilang begitu saja, namun bekas dinginnya masih terasa di kulitku. Pagi harinya, saya mencoba mengajak keluargaku bicara. Tapi saat kulihat ke cermin di ruang tamu, refleksiku tampak sedikit berbeda. Mata pria dalam cermin itu tidak seperti mataku. Mereka lebih kelabu, lebih tajam, seperti mata Komang. Sejak malam itu, pikiranku tak pernah benar-benar tenang. Setiap sudut rumah seperti memeram sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Aku merasa sekitarnya, bahkan saat sedang sendirian di kamar mandi atau duduk di ruang makan. Seolah-olah ada mata-mata tak kasat mata yang selalu menguntitku dari balik tirai, dari bawah meja, dari balik jendela yang kaca-kacanya telah memudar seiring bertambahnya usia. Hari-hari terasa semakin berat, bukan hanya karena suasana yang mencekam, tapi juga karena rasa lelah yang menumpuk. Aku jarang tidur nyenyak. Malam-malamku selalu terjaga oleh suara-suara yang tak masuk akal. Sore itu, aku baru saja kembali dari Jakarta. Aku sengaja bermalam di sana, karena harus mengurus beberapa dokumen pekerjaan lepas yang masih tersisa. Dalam perjalanan pulang, pikiranku penuh dengan bayangan rumah tua yang kini terasa seperti jebakan. Hujan mengguyur deras ketika mobilku berbelok masuk ke jalan sempit menuju rumah. Jalan itu diapit pohon-pohon besar yang mengomelnya saling bersilangan, membentuk terowongan alami yang gelap dan lembab. Roda mobil menyiapkan bak berisi udara dan daun-daun busuk. Ketika sampai di depan gerbang rumah, aku menemukan sesuatu yang membuatku nyaris membeku. Seseorang berdiri di depan pintu rumah kami. Aku sempat berpikir itu mungkin anak sulungku atau adik iparku yang baru datang, tapi semakin dekat aku melangkah, semakin jelas bahwa sosok itu adalah diriku sendiri. Rambut, jaket, bahkan sepatu yang dikenakannya identik dengan apa yang kupakai kemarin. Sosok itu berdiri diam, membelakangi pintu, seolah sedang menunggu. Tapi yang paling aneh adalah cara ia berdiri, tegak sempurna, nyaris terlalu kaku untuk manusia biasa. Hujan terus mengguyur, namun ia tak bergerak sedikit pun, tak menoleh ke arahku, tak mengangkat tangan. Hanya berdiri diam di sana, seperti patung hidup yang memancarkan aura dingin yang menggerogoti nyaliku.
Aku turun dari mobil perlahan-lahan, nyaris tidak berani melipatkan mata. Tapi saat aku mendekat, sosok itu menghilang begitu saja. Bukan lari, bukan masuk ke dalam rumah. Ia menghilang seperti kabut yang ditiup angin. Pintu rumah masih terkunci, dan keluargaku tampak heran saat melihatku masuk dengan napas tersengal dan baju basah kuyup. Mereka bilang sosok itu sudah berdiri di depan pintu sejak sejam yang lalu, tanpa bergerak, tanpa bicara. Mereka mengira itu aku, pulang lebih cepat dari perkiraan. Malam itu, ketegangan mencapai puncaknya. Istriku tampak pucat, anak-anak terus berdiam di kamar, dan aku sendiri terus mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Siapa atau apa yang mirip dengan diriku itu? Mengapa dia datang saat aku tak di rumah? Mengapa hanya diam, tak berkata apapun, hanya memelihara pintu? Kepalaku penuh pertanyaan, tapi tak satu pun punya jawaban yang masuk akal. Setiap kali aku memejamkan mata, bayangan wajahku sendiri muncul dalam pikiranku, tapi dengan mata yang kosong dan kulit yang lebih pucat dari mayat. Aku tak bisa tidur malam itu. Aku duduk di ruang tamu, mengamati jendela yang menghadap ke kebun belakang. Angin malam membawa suara mengomel patah, sesekali diselingi lolongan anjing dari pelayaran. Waktunya menjelang pelan, dan tepat tengah malam, lampu gantung di ruang tamu tiba-tiba tiba sendiri. Bukan karena angin, sebab semua jendela tertutup rapat. Aku bangkit, mencoba mendekat, tapi saat aku menyentuh saklarnya, seluruh lampu di rumah padam serempak. Gelap membuat rumah dengan pekat yang menyesakkan. Aku meraba-raba menuju dapur untuk mengambil senter. Namun saat aku membuka lemari penyimpanan, aku mendengar suara langkah pelan dari arah tangga. Langkah itu berat, pelan, dan tidak seperti langkah anggota keluargaku. Aku bersembunyi di balik dinding, menanti siapa yang turun dari atas. Suara itu mendekat, lalu berhenti tepat di belakangku. Saat aku memikirkan badan, tak ada siapapun di sana. Hanya hawa dingin dan rasa yang masuk ke tenggorokanku. Tapi kemudian, suara napas berat terdengar dari lorong. Aku tahu aku tidak sendirian. Aku berlari menuju kamar tidur, membangunkan istriku dan anak-anak. Kami berkumpul di satu ruangan, menyalakan lilin dan berdoa dalam hati. Suasana begitu sunyi, tapi rasa teror menguar dari tiap sudut. Lilin yang kami pegang tiba-tiba menyala membiru, lalu bergetar seperti akan padam. Aku tahu itu bukan pertanda baik. Istriku gemetar, anak-anak memeluknya erat, dan aku hanya bisa duduk di sudut kamar, mencoba mengatur napas agar tetap waras. Pagi harinya, kami menemukan sesuatu yang aneh di halaman belakang. Di atas tanah basah akibat hujan semalam, terlihat jejak kaki yang membentuk lingkaran. Jejak itu hanya satu pasang, tapi terus mengitari sebuah titik kosong. Seolah-olah seseorang berjalan dalam lingkaran berulang kali tanpa henti. Anehnya, tidak ada bekas masuk atau keluar dari lingkaran itu. Hanya lingkaran sempurna yang membuat bulu kuduku berdiri. Tepat di tengahnya, tertancap sebuah paku panjang yang sudah berkarat. Kami tidak tahu siapa yang menempatkannya di sana, atau untuk apa. Hari-hari berikutnya semakin ganjil. Beberapa perabot rumah berpindah tempat tanpa kami sentuh. Gorden sering terbuka sendiri di malam hari. Dan yang paling mengganggu, cermin di kamar tidur utama mulai menampilkan bayangan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Kadang-kadang, aku melihat diriku tersenyum di cermin padahal wajahku biasa saja. Kadang-kadang, sosokku di dalam cermin bergerak lebih lambat atau lebih cepat dari gerakanku yang sebenarnya. Seolah ada versi lain dari diriku yang hidup di balik pantulan kaca itu, dan ia mulai ingin keluar. Puncaknya terjadi ketika aku sedang menyapu halaman sore itu. Matahari hampir terbenam, langit berwarna oranye kemerahan,
dan bayangan pepohonan menjalar sepanjang ke tanah. Saat aku menunduk, aku melihat bayanganku sendiri, tapi tidak bergerak seperti seharusnya. Ia berdiri tegak saat aku membungkuk. Ia menoleh saat aku menatap lurus. Dan perlahan, bayangan itu tersenyum. Senyum lebar yang tidak pernah kulakukan. Aku jatuh terduduk, tubuhku gemetar hebat. Saat aku menoleh ke arah rumah, kulihat tirai kamar loteng bergerak sendiri. Di baliknya, bayangan seseorang berdiri memperhatikan dari balik kaca. Aku tahu betul kamar loteng itu sudah lama kosong. Sejak pertemuanku dengan bayanganku sendiri di depan rumah, keseharianku berubah menjadi sesuatu yang nyaris tak dapat kupahami. Hari-hari kami diisi oleh rasa cemas yang menggumpal, seolah-olah udara di dalam rumah tak lagi terdiri dari oksigen, melainkan dari ketakutan yang membeku di setiap sudut ruangan. Istriku semakin diam, anak-anakku memilih mengurung diri di kamar masing-masing, dan aku sendiri mulai kehilangan batas antara kenyataan dan mimpi buruk yang berjalan dengan mata terbuka. Gangguan itu tidak datang dengan dentuman keras atau berkata-kata dari balik dinding. Ia menyusup seperti asap, perlahan, tapi pasti. Dimulai dari hal-hal kecil yang mudah diabaikan, seperti suara bisikan samar dari arah dapur saat malam sudah larut. Aku semula mengira itu hanya suara angin atau ilusi telinga yang kelelahan, tapi bisikan itu mulai memanggil namaku. Suaranya menyerupai suara anak keduaku, tapi lebih berat, seperti terekam dari mulut yang sudah lama tak digunakan untuk berbicara. Suatu malam, saat aku sedang duduk di ruang keluarga, tiba-tiba lampu berkedip seperti sedang diperingatkan akan sesuatu. Suasana tiba-tiba menjadi pekat, dan udara berubah dingin seketika. Aku mendengar suara tawa pelan, suara yang menyerupai suara anak kecil, tapi dengan nada melengking yang menyaring garuk gendang telinga. Saat aku menoleh ke arah jendela, aku melihat sosok kecil melompat-lompat di halaman belakang. Sosoknya mungil, namun kepalanya terlalu besar, dan wajahnya bukan wajah anak-anak. Itu wajah keriput dengan mata hitam legam dan bibir yang terus memancarkan menampilkan gigi-gigi kecil berwarna coklat kehitaman. Aku berdiri dengan gemetar dan segera berlari keluar rumah, menembus dingin dan embun malam. Sosok itu melompat seperti kera ke arah pohon mangga, lalu menghilang dalam kegelapan, seperti ditelan oleh bayangan pepohonan yang menghitam di bawah langit tanpa bintang. Aku mengejar, meski kakiku seperti tertahan oleh tanah yang semakin berat diinjak. Napasku berburu, jantungku berdetak seperti akan meledak. Tapi begitu aku mendekati pohon mangga itu, suasana berubah menjadi sunyi. Tak ada suara, tak ada gerak. Seakan dunia membeku, menyisakan hanya detak panik dari dalam tubuhku sendiri. Saat aku kembali ke rumah, seluruh lampu sudah padam. Istriku menunggu di ruang tamu dengan wajah pucat dan mata lebar. Ia mengatakan bahwa selama aku di luar, seseorang mengetuk pintu terus-menerus. Bukan ketukan biasa, tapi ketukan yang pelan namun berulang, seperti irama yang menghipnotis. Saat dia mengintip dari balik tirai, dia melihat sosokku berdiri di depan pintu. Kali ini sosok itu mengenakan pakaian yang sama dengan yang aku kenakan saat itu. Tapi ada sesuatu yang salah. Ia tak melihat mataku. Sosok itu menunduk, dan tubuhnya tampak seperti tak punya tulang belakang. Membungkuk terlalu rendah, menimbulkan siluet mengerikan di bawah cahaya temaram dari lampu jalan. Keesokan harinya, kami menemukan ruangan di belakang berantakan. Perabotan berserakan, kursi terbalik, dan di dinding, terdapat coretan-coretan aneh yang seperti dibuat oleh tangan kecil tapi kerasukan sesuatu. Tulisan-tulisan itu tidak dapat kubaca, namun bentuknya seperti aksara tua yang kasar dan menusuk mata. Saya mencoba membersihkannya, tapi noda itu seolah menempel di dinding, tak bisa dihapus dengan air ataupun sabun. Kami tidak tahu siapa yang melakukannya. Semua pintu terkunci dari dalam.
Tak ada jejak masuk atau keluar. Gangguan itu terus berlanjut. Pagi hari, suara langkah kaki terdengar di lantai atas padahal semua anggota keluarga ada di bawah. Sore hari, cermin di kamar mandi menunjukkan sosok lain berdiri di belakangku. Tapi saat aku menoleh, tak ada siapapun di sana. Malam hari, udara di dalam rumah menjadi dingin sampai menusuk tulang, dan bau busuk seperti daging busuk menguar entah dari mana. Kucing kami yang biasanya aktif, kini hanya berdiam di bawah meja makan, menggeram pelan ke arah loteng yang tak pernah kami masuki. Puncaknya terjadi 3 hari kemudian. Saat malam turun dan semua lampu telah menyala, saya dan anak sulungku duduk di ruang keluarga, mencoba mengalihkan perhatian dengan menonton televisi. Namun layar tiba-tiba bergaris, kemudian mati. Saat kami hendak bangkit memeriksa kabel, suara ketukan terdengar dari arah dapur. Ketukan itu pelan, tapi ritmis, seperti mengetuk dalam pola tertentu. Aku dan anakku saling menatap, lalu dengan langkah perlahan, kami menuju dapur. Dari lorong, kami melihat pintu belakang terbuka sedikit, dan di balik celah pintu, ada mata yang mengintip ke dalam. Mata itu bulat besar, putihnya gelap, dan pupilnya tajam seperti mata kucing. Kami terdiam, tubuh kami tidak bisa bergerak. Mata itu menatap lurus ke arah kami, dan perlahan, pintu mulai terbuka lebih lebar, menampilkan sosok kecil dengan tubuh yang terbungkuk, kulitnya kehitaman seperti terbakar, dan mulutnya terus menganga dengan air liur yang menetes. Ia tak masuk, hanya berdiri di ambang pintu, melihat dirinya sepenuhnya sebelum akhirnya berlari ke arah kebun dan menghilang. Kami menutup pintu dengan panik dan segera mengunci semua jendela. Malam itu, tak ada yang tidur. Aku duduk di ruang tamu hingga pagi, mataku tak berani terpejam. Dalam pikiranku, hanya ada satu pertanyaan yang terus bergema. Makhluk apa yang telah masuk ke dalam hidup kami? Dan kenapa dia terus menyerupai diriku? Pagi harinya, aku memutuskan untuk memeriksa kamar loteng yang selama ini tak pernah kami masuki. Kunci tua masih tergantung di paku kusen, berdebu dan mulai berkarat. Aku menaiki tangga perlahan, debu-debu beterbangan di setiap langkah. Saat kunci itu kubenamkan ke dalam lubang, terasa seperti membuka sesuatu yang telah lama tertutup oleh waktu. Pintu terbuka dengan suara serak, dan aroma apek serta busuk langsung menyergap wajahku. Di dalamnya gelap, hanya cahaya tipis dari jendela kecil di atap yang menembus ruangan. Saat aku masuk, langkahku terasa berat. Lantai kayu berderit menyambut setiap jejak. Di sudut ruangan, aku melihat tumpukan benda-benda tua, boneka kayu, lukisan usang, koper kulit, dan sebuah cermin besar berbingkai hitam. Cermin itu menutupi kain putih yang subur. Aku mendekat, dan dengan hati-hati membuka kainnya. Apa yang kulihat membuatku mundur 3 langkah. Bukan pantulan diriku yang muncul, tapi seseorang atau sesuatu yang menyerupai aku, hanya saja lebih kurus, matanya hitam penuh, dan senyumnya terlalu lebar untuk ukuran manusia. Ia berdiri di dalam cermin, melihat dan mengangkat tangannya perlahan, seolah sedang menyapa. Sejak aku membuka kain penutup cermin itu, keadaan di rumah semakin tidak terkendali. Bayangan di dalam cermin itu terus menghantuiku. Meskipun aku segera menutupi cermin kembali dan meninggalkan loteng dengan tergesa-gesa. Namun, seolah-olah sesuatu dari cermin itu telah keluar dan menyebar ke seluruh rumah. Suara-suara aneh, bayangan yang bergerak tanpa sumber, dan ketukan misterius di malam hari menjadi lebih intens. Rumah tua ini, yang sebelumnya hanya terasa seperti tempat tinggal, kini benar-benar berubah menjadi jebakan yang menyedot energi kami. Puncaknya terjadi beberapa hari kemudian, saat keluargaku berkumpul di ruang keluarga. Kami mencoba menjalani malam seperti biasa, berusaha menutupi ketakutan dengan aktivitas sederhana. Namun,
Suasana rumah tetap mencekam. Udara malam itu terasa lebih dingin dari biasanya, seperti ada sesuatu yang mengintai dari balik dinding, menunggu saat untuk muncul. Tanpa tanda-tanda, tanteku, yang baru saja datang untuk menginap beberapa hari, tiba-tiba menjatuhkan gelas yang dipegangnya. Matanya menatap lurus ke arah dinding, kosong, seperti sedang menembus lapisan lain dari kenyataan. Tubuhnya gemetar, lalu perlahan jatuh ke lantai. Kami semua diputar ulang pada pemandangan di hadapan kami. Tanteku mulai berbicara. Suaranya berubah, bukan lagi suara lembut seorang wanita, melainkan suara yang dalam, serak, dan bergelombang, seperti berasal dari rongga yang tidak seharusnya ada di tubuh manusia. Kalimat-kalimat yang keluar dari mulut bukanlah bahasa yang kami kenal. Aku mendengar potongan-potongan kata yang terdengar seperti mantra, kasar dan ritmis. Ia memutarnya perlahan ke arahku, matanya kini hitam penuh, dan senyumnya dialirkan dengan lidah yang menjulur panjang hingga ke dagu. Aku dan istriku berlari mendekatinya, mencoba menahan tubuhnya yang semakin bergetar. Namun kekuatan tanteku tiba-tiba menjadi di luar batas wajar. Ia mengemudikan kami dengan mudah, meski tubuhnya kecil dan kurus. Ia tertawa dengan suara mengerikan, menggema di seluruh ruangan. Anak-anak kami menangis di sudut ruangan, ketakutan dengan apa yang mereka saksikan. Tiba-tiba, tanteku berhenti bergerak. Ia duduk bersila di lantai, matanya tetap hitam, dan mulutnya menggumamkan sesuatu yang lebih menyerupai doa atau mantra kuno. Tangannya bergerak seperti sedang memainkan gitar, meski ia tidak memegang apapun. Suasana di rumah menjadi semakin mencekam. Udara dipenuhi aroma besi dan belerang, membuat napas kami terasa berat. Aku sadar bahwa ini bukan lagi sesuatu yang bisa kami tangani sendiri. Dengan cepat, saya menghubungi seorang ustaz yang direkomendasikan oleh tetangga kami. Ustaz itu datang tidak lama kemudian, membawa perlengkapan sederhana, air putih, kitab doa, dan tasbih yang panjang. Begitu dia melangkah masuk, dia langsung memasang ekspresi serius, seperti tahu bahwa dia berhadapan dengan sesuatu yang lebih dari sekadar gangguan biasa. Tanteku mulai tertawa lagi saat ustaz itu mulai membaca doa. Tawanya semakin keras, seolah-olah kami semua yang mencoba melawannya. Ia kemudian berbicara dengan suara yang berbeda. Kali ini terdengar seperti suara seorang pria tua, kasar dan penuh amarah. "Rumah ini milik kami," katanya dengan bahasa yang sulit dimengerti, namun maknanya terasa jelas di kepala kami. Ritual pengusiran berlangsung selama berjam-jam. Ustaz itu membaca doa tanpa henti, memercikan air ke arah tanteku yang terus meronta-ronta. Tubuhnya melengkung ke belakang dalam posisi yang tidak mungkin dilakukan manusia normal. Namun perlahan, gerakannya mulai melemah, dan matanya kembali normal. Saat akhirnya kesadarannya kembali, tanteku teringat sejenak, lalu menangis dengan histeris. Ia tak bisa menjelaskan apa yang terjadi, hanya mengingat bahwa ia merasa seperti ditarik masuk ke dalam ruangan gelap yang penuh dengan suara yang dikeluarkan. Kami mencoba menenangkannya, tapi kejadian itu meninggalkan bekas yang mendalam pada kami semua. Setelah kejadian itu, aku memutuskan untuk berbicara dengan ustaz lebih jauh. Ia mengatakan bahwa rumah ini memiliki energi yang sangat berat, seolah-olah ada sesuatu yang telah menetap di sini sejak lama dan tidak mau pergi. Ia menyarankan agar kami meninggalkan rumah ini, karena gangguan yang kami alami bukanlah sesuatu yang mudah dihilangkan. Namun aku merasa belum siap untuk menyerah. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya tersembunyi di dalam rumah ini, dan mengapa bayangan itu terus mengikutiku. Ketika malam tiba, saya mulai mencari informasi lebih lanjut tentang rumah tua ini. Aku bertanya kepada tetangga-tetangga kami, dan dari cerita-cerita mereka, aku mulai memahami sedikit demi sedikit.
Rumah ini dulunya milik seorang pria Belanda yang dikenal kejam terhadap para pekerja pribumi. Ia sering menggunakan ilmu hitam untuk memperkuat kekuasaannya, dan banyak orang yang mengatakan bahwa ia membuat perjanjian dengan entitas gelap untuk melindungi rumah ini. Salah satu tetangga bahkan mengingat cerita tentang sebuah cermin besar yang digunakan sebagai media komunikasi dengan dunia lain. Mereka mengatakan bahwa cermin itu bisa menunjukkan bayangan jiwa seseorang yang sebenarnya, dan jika seseorang melihatnya terlalu lama, bayangan itu bisa keluar dan mengambil alih tubuh mereka. Aku teringat kembali cermin di loteng, cermin besar dengan bingkai hitam yang telah kubuka beberapa hari lalu. Pikiran itu membuatku merinding. Apakah semua ini terjadi karena aku membuka kain penutup cermin itu? Dan apakah sosok yang menyerupai diriku adalah bayangan yang telah keluar dari sana? Malam itu, aku memutuskan untuk naik kembali ke loteng. Aku membawa senter dan tali kecil sebagai pengaman, meski aku tidak tahu apa yang sebenarnya sedang kucari. Saat aku membuka pintu loteng, aku merasa seperti memasuki dunia lain. Ruangan itu terasa lebih gelap dan dingin dibandingkan sebelumnya. Seolah-olah ada sesuatu yang menungguku di sana. Cermin itu masih di tempatnya, tertutup kain putih yang telah kusentuh sebelumnya. Aku berjalan mendekatinya dengan hati-hati, mencoba untuk tidak mengeluarkan suara. Tapi sebelum saya sempat membuka kain itu, saya mendengar bisikan dari belakangku. "Jangan." Aku berbalik, tapi tak ada siapapun di sana. Ruangan itu kosong, hanya diisi oleh benda-benda tua yang tak terhitung jumlahnya. Tapi bisikan itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat, seolah-olah berasal dari dalam kepalaku sendiri. Aku merasa seperti sedang bermain-main, meskipun aku tidak bisa melihat siapa yang melakukannya. Tanganku gemetar saat aku menyentuh kain penutup cermin. Aku tahu bahwa membuka kain itu mungkin akan mengundang sesuatu yang lebih buruk, tapi rasa ingin tahuku terlalu besar. Dalam hati, aku bertanya-tanya, apakah aku benar-benar ingin tahu, ataukah ini adalah kehendak dari sesuatu yang lain? Malam itu adalah malam terakhir aku berada di rumah tua itu. Aku mengetahuinya bahkan sebelum aku membuka kain putih yang menutupi cermin di loteng. Ada sesuatu dalam bisikan itu, lembut, namun memaksa, yang membuat mengerti bahwa semua ini harus diakhiri. Aku bisa merasakan detak jantungku berdentum di dalam telinga. Keringat mengucur dari pelipis, meskipun udara begitu dingin hingga napasku mengembun di udara. Tanganku yang gemetar perlahan menarik kain putih itu. Gerakanku pelan, seakan waktu berjalan lambat. Saat kain itu terlepas sepenuhnya, cermin itu menampilkan bayangan ruangan yang sama, namun dengan nuansa berbeda. Pantulannya gelap, suram, dan seolah tertutup kabut tipis yang bergerak-gerak perlahan. Tak ada pantulan diriku. Tidak ada. Aku berdiri tepat di depan cermin, tapi yang terlihat hanyalah ruangan kosong di celananya. Jantungku seketika mencelus ke dalam perut. Tapi sebelum aku bisa bergerak mundur, bayangan itu muncul. Mula-mula samar, lalu perlahan menjadi lebih jelas. Sosok itu adalah aku, namun bukan aku yang sebenarnya. Ia tampak lebih kurus, dengan kulit pucat membiru, dan matanya kosong hitam seperti sumur yang tak berdasar. Sosok itu menatap lurus ke arahku, lalu tersenyum. Senyum yang sangat tidak manusiawi. Dalam sekejap, cermin itu bergetar, dan udara di sekitarku menjadi berat. Bau amis mulai memenuhi ruangan, dan suara lirih seperti bisikan ratusan mulut mulai mengisi telinga. Aku merasa leherku dicekik oleh tangan tak kasat mata. Lututku lemas, tapi aku tahu, jika aku jatuh sekarang, aku tidak akan pernah bangun kembali. Dalam keputusasaan, aku berteriak dalam hati, memanggil Tuhan dan segala kekuatan baik yang masih tersisa dalam diriku. Aku ingat nasihat Ustaz, bahwa keberanian adalah satu-satunya senjata terhadap kegelapan.
Aku berusaha memusatkan pikiranku, mengingat semua hal yang kucintai. Keluargaku, anak-anakku, kehidupan yang damai sebelum semua ini terjadi. Tepatnya, pantulan dalam cermin mulai berguncang lebih hebat. Sosok bayanganku meraung, memekakan telinga, dan wajahnya berubah menjadi berbagai bentuk menyeramkan, wanita tua, anak kecil dengan mata melotot, pria tanpa mulut, dan makhluk-makhluk lain yang tak bisa kujelaskan. Cermin itu bergetar hebat, hingga retakan mulai muncul dari sudut-sudutnya. Aku tahu aku harus menghancurkannya. Aku menuruni loteng, mengambil palu dari gudang belakang, lalu kembali ke atas meski kakiku seperti ditarik-tarik oleh udara dingin yang duduk langkah. Saat aku kembali, bayangan dalam cermin itu tampak seperti ingin keluar. Tangannya menekan permukaan kaca, dan jari-jarinya sudah mulai menembus seperti lendir hitam yang terakumulasi. Dengan teriakan penuh tenaga, aku menghantam cermin itu. Suara pecahan memenuhi seluruh loteng seperti ledakan. Pecahan kaca terlempar ke segala arah, dan dari dalam cermin, keluar semburan asap hitam yang menjerit. Jeritan itu menusuk kepalaku, membuatku hampir kehilangan kesadaran. Tapi aku terus menghantam hingga cermin itu hancur menjadi serpihan kecil. Asap hitam itu melayang berputar di udara, lalu menghilang dengan desis panjang. Seolah-olah makhluk itu tahu bahwa tempat tinggalnya telah dihancurkan, dan ia tak lagi punya jalan kembali. Dalam keheningan setelahnya, aku terjatuh terduduk di lantai, napasku tersengal, tubuhku mengotori. Beberapa menit kemudian, udara di loteng terasa lebih ringan. Tak ada lagi bisikan. Tak ada lagi bayangan. Aku memandangi serpihan cermin di lantai, dan melihat untuk pertama kalinya pantulan wajahku sendiri. Meski luka lecet dan lebam menghiasi pipi, itu benar-benar aku. Bukan bayanganku. Hari berikutnya, aku mengajak keluargaku untuk segera keluar dari rumah itu. Kami mengemas barang-barang seperlunya, dan meninggalkan sisa. Tidak ada gunanya membawa apapun dari tempat yang telah dikotori oleh energi gelap selama puluhan tahun. Kami menetap di rumah saudara, dan dalam waktu sebulan, rumah tua itu resmi dijual. Pembelinya adalah seorang kolektor properti yang tertarik pada bangunan bersejarah. Aku tidak tahu apakah ia mengetahui kisah di balik rumah itu, atau apakah ia peduli. Tapi intinya, rumah itu bukan lagi tempat tinggal. Itu adalah penjara jiwa, tempat di mana bayangan masa lalu berkumpul dan menunggu jiwa-jiwa lemah yang bisa mereka masuki. Meski kini kami tinggal di tempat yang lebih nyaman, kenangan tentang rumah itu masih menghantui malam-malamku. Kadang-kadang aku terbangun dengan keringat dingin, teringat suara tawa tanteku saat kesurupan, atau mata hitam dalam cermin yang melihat kebencian murni. Tapi setiap kali aku melihat wajah anak-anakku yang tertidur damai, aku tahu bahwa aku telah melakukan hal yang benar. Aku tidak pernah kembali ke rumah itu. Namun ada kabar yang kudengar dari tetangga lama. Mereka mengatakan bahwa rumah itu kini kosong kembali. Pemilik barunya hanya bertahan 3 minggu, lalu pergi tanpa penjelasan. Beberapa orang mengatakan mereka mendengar suara orang berjalan di loteng, atau melihat bayangan lewat di jendela lantai 2 saat malam hari. Ada bisik-bisik bahwa cermin itu, meskipun telah hancur, mungkin bukan satu-satunya jalan yang menghubungkan dunia ini dengan bayang-bayang di baliknya. Mungkin, rumah itu sendiri adalah celah. Dan mungkin, apa yang keluar dari cermin tidak menghilang sepenuhnya. Dia hanya menunggu. Sebagai catatan terakhir, saya menulis semua ini agar orang lain bisa berhati-hati. Jika suatu hari Anda menemukan rumah tua, dan di dalamnya ada cermin besar yang tertutup kain putih, jangan pernah membukanya. Karena tidak semua bayangan hanyalah pantulan dirimu.